Kalau ada yang terus-terusan menghina fisikmu, itu sama saja mereka sedang menghina apa yang Tuhan ciptakan. Dan kamu gak perlu merubah dirimu seperti apa yang dunia inginkan. Karena gak semua orang bisa menjadi seperti dirimu. Dan sampai kapanpun juga harga dirimu tidak bergantung pada bentuk fisikmu. Percayalah, kamu itu berharga lebih dari apa yang orang lain katakan. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Wanita ini bernama Ella. Ia merupakan seorang tukang jahit rumahan yang sebenarnya bercita-cita ingin menjadi perancang busana terkenal seperti Ivan Gunawan dan Candice Havin. Selain sibuk menjahitkan baju untuk pelanggannya, Ella ternyata juga rutin menjahit baju untuk dirinya sendiri. Mengingat belum banyak size baju yang tersedia untuk orang-orang bertubuh gemoy seperti dirinya. Dan atas kemampuan menjahitnya itu, Ella pernah mendapatkan pujian bertubi-tubi dari seorang desainer terkenal bernama Annie Chu. Sewaktu dirinya menjadi penjahit untuk fashion show Annie, saat itu Annie bilang kalau kelak Ella bisa menjadi perancang busana yang jauh berkali-kali lipat lebih hebat dari dirinya. Di suatu malam pas Ella mau ngejahit, temennya yang bernama Katie meminta Ella menjadi stylist untuk sebuah pemotretan di tempatnya kerja, di mana Katie ini bekerja sebagai editorial di sebuah majalah fashion, yaitu majalah The Look. Tentu saja Katie bersedia melakukannya dengan senang hati. Besoknya pun sebelum berangkat ke kantor, Ella mampir beli kopi dulu. Dan betapa dongkolnya Ella saat seorang cowok bernama Derek gak kunjung memesan minumannya karena ia sedang sibuk nelpon. Ella pun otomatis menugur tuh orang yang lagaknya kayak orang penting aja. Padahal Ella yakin kalau Derek hanyalah karyawan biasa yang sok sibuk. Dan untungnya Derek pun langsung sadar kalau dia telah membuat antrian menjadi sangat panjang. Lalu ia pun segera memesan minumannya. Gak berselang lama setelah Ella membeli kopi pesanannya, Derek pun segera minta maaf kepada Ella. Ia kemudian mengajak kenalan Ella, namun sayang Ella sama sekali gak menggubrisnya. Ia malah makin mempercepat langkahnya menuju kantor The Look. Sesampainya di kantor, Ella langsung dikenalkan dengan wakil editorial majalah The Look yang bernama Lisa. Lalu mereka pun pergi ke ruang busana dan sewaktu lagi sibuk milih-milih busana, mendadak muncul Derek bersama Lisa dan Claudia. Di mana Claudia ini adalah kepala editorial dari majalah The Look, dan hal itu lantas membuat Ella shock berat. Rupanya Derek ini adalah anak tunggal dari pemilik perusahaan majalah The Look. Selain itu, Derek juga merupakan lulusan luar negeri dan pewaris tunggal perusahaan besar ini. Ayahnya sengaja menunjuk Derek sebagai pemimpin direksi agar memulihkan kembali masa kejayaan majalahnya yang saat ini sedang terpuruk, di mana nantinya Derek menghandle majalah The Look dalam versi digitalnya. Dan sang ayah pun berpesan agar Derek senantiasa berkoordinasi dengan Claudia saat mengerjakan majalah digitalnya. Karena bagaimanapun Claudia sudah lama bekerja di sana dan sudah ia anggap seperti aset yang berharga untuk perusahaannya. Beberapa saat kemudian Derek pun menyadari keberadaan Ella. Ia lalu menghampiri Ella dan kembali menyampaikan permintaan maafnya. Ella tentu saja memaafkan, dan setelah itu mereka pun saling memperkenalkan diri masing-masing. Dan selesai kenalan, mereka segera beranjak pergi ke ruang pemotretan. Setibanya di ruang pemotretan, Ella langsung disibukkan dengan mengurusi busana setiap model di sana. Sementara Derek mendadak mendapatkan tes dari Claudia tentang istilah dari dunia fashion yang sama sekali gak familiar di telinga Derek. Ella yang gak sengaja mendengarnya pun segera membantu memberikan jawabannya. Dan atas kejadian itu, Derek ingin berguru dengan Ella tentang semua hal yang berhubungan dengan fashion. Awalnya Ella pun menolak karena ia merasa pengetahuannya tentang fashion gak seluas yang dibayangkan Derek. Namun setelah Derek meyakinkannya dan terus mengejarnya, Ella pun akhirnya setuju.
Dan keesokan paginya, Ella pun mulai menjelaskan tentang dunia fashion sambil menunjukkan sketsa gaun buatannya. Dan di sela-sela penjelasannya itu, ia akhirnya membeberkan latar belakang keluarganya yang sangat berbanding terbalik dengan keluarga Derek yang super duper tajir itu. Iya, Ella berasal dari keluarga yang sangat miskin. Ayahnya sehari-hari hanyalah bekerja sebagai buruh di pabrik tekstil. Dan setiap ayahnya pulang, dia pasti akan membawa sisa-sisa kain yang sangat banyak, yang kemudian mereka jahit bersama-sama hingga menjadi baju dan juga celana. Dan siang harinya, Derek mengajak Ella bertemu dengan orang yang mengurus publikasi majalah Digital The Look. Ia adalah Oscar. Derek pun memberitahu Ella kalau rencananya ia akan membuat konten yang lebih seger dan relevan untuk majalah digitalnya. Ella pun lalu menyarankan agar Derek mengusung tema kalau semua orang bisa terlihat fashionable. Gak peduli bagaimanapun bentuk tubuhnya, entah ramping atau mungkin gemoy. Mendengar itu, Derek pun jadi mendapatkan sebuah pencerahan hingga akhirnya membuat mereka terlibat dalam diskusi. Di tengah diskusi yang semakin seru itu, Katie tiba-tiba datang untuk ngajakin Ella dan Derek kembali ke pemotretan. Sewaktu pemotretannya sedang break, Ella segera menghampiri fotografernya yang bernama Umberto. Dengan senang hati, Ella pun meminta Umberto memotret dari angle atas. Gak hanya itu, Ella juga ingin si model melepaskan kalungnya. Walau sempat ditentang oleh Claudia, tapi Umberto dengan cepat membungkam mulut Claudia hingga membuat tuh cewek langsung kicap. Gak terima dengan apa yang terjadi, Claudia pun bersumpah akan memberi pelajaran kepada Ella. Sewaktu Ella akan beranjak pulang, Derek buru-buru menahannya. Ia kemudian mengajak Ella mendiskusikan kembali konsep majalah digital. Pada kesempatan itu, Derek pun menawarkan kerjaan Ella untuk kerja sebagai konsultannya. Dan tanpa pikir panjang, Ella pun menerima tawaran itu. Namun dengan satu syarat, ia ingin ada di sebuah artikel tentang dirinya yang dimuat di majalah digital tersebut. Ella pun segera menceritakan kabar itu ke Katie. Ia juga berencana menyertakan tanda tangannya di artikelnya nanti. Ella sengaja melakukannya agar orang-orang tahu kalau dia bukan hanya seorang tukang jahit rumahan, tapi dia juga harapan baru di dunia perancangan busana. Iya, tadinya Ella juga sempat request ke Derek kalau ia ingin artikelnya diberi judul Ella, si desainer fashion yang sedang naik daun. Katie yang mendengar semua cerita itu hanya bisa memberikan selamat dan berjanji akan selalu mendukung apapun impian Ella sampai Ella bisa mewujudkannya. Dan beberapa hari kemudian, Ella pun kembali memberi Derek pelajaran fashion, di mana ia mengajak Derek untuk turun langsung ke lapangan. Mulai dari memperlihatkan seorang desainer yang bernama Max Rintels saat sedang menyiapkan busana untuk tampil di Fashion Week, memilih dasar kain yang tepat sebelum menjahit, dan mengajak Derek ke sebuah butik. Di situ Ella memberitahu Derek kalau kenyataannya tidak ada butik yang menyediakan size baju yang super besar atau oversize. Padahal gak semua orang berbadan ramping. Kenyataan pahit itu pernah membuat Ella gak pernah mau berkaca di depan cermin. Iya, Ella pernah takut melihat betapa besar tubuhnya, di mana dulu ibunya sering membawanya pergi dari satu toko ke toko lainnya. Kata sang ibu, semua baju kesukaannya yang berwarna biru gak tersedia di sana. Padahal pada kenyataannya di toko-toko baju itu gak menyediakan size baju untuk ukuran tubuh yang besar seperti dirinya. Dan karena itulah Ella seringkali menjahit baju-bajunya sendiri. Dan seiring berjalannya waktu, Ella pun pelan-pelan mulai menerima dirinya. Ia gak ingin lagi menjadi orang yang jahat kepada dirinya sendiri. Di hari berikutnya, Derek pun mendapat kabar dari Lisa kalau peluncuran majalah digital The Look akan dilaksanakan bertepatan dengan Fashion Week. Derek pun semakin gak sabar. Ia lalu mengatakan kepada Lisa bahwa kali ini konsep majalahnya akan berubah, di mana ia akan menunjukkan sebuah fashion untuk segala jenis ukuran badan.
Tentu saja hal itu membuat Lisa sok berat. Dan hari demi hari pun berlalu. Ella lalu kepikiran agar Kathy lah yang seharusnya menjadi penulis artikelnya. Karena bagaimanapun gak ada orang yang mengenal Ella sebaik Kathy mengenalnya. Ella pun kemudian menyampaikan ide itu ke Derek. Dan untungnya Derek langsung setuju tanpa perlu membutuhkan waktu yang banyak untuk berpikir. Selang beberapa jam kemudian, sewaktu Ella akan pulang, ia gak sengaja bertemu dengan Derek di lobi. Yang mana Derek sedang bersama ayahnya dan dengan cepat Derek pun mengenalkan Ella kepada sang ayah. Dan sesaat setelah ayahnya pergi, Derek pun ngajakin Ella dinner bareng. Cie. Dan di momen dinner itulah Derek cerita betapa badungnya dirinya dulu yang sering memberontak hingga membuatnya gak dekat dengan sang keluarga. Tapi sekarang semua udah gak lagi sama. Derek telah berubah. Ia ingin membuat ayahnya bangga dan percaya kalau dirinya pun bisa menjalani The Look dengan baik. Dan karena itulah Derek berusaha sangat keras agar mempersiapkan semua majalah digitalnya. Keesokan harinya pemotretan untuk artikel Ella pun dimulai. Yeah, I thought I was doing you a favor with this article. Turns out Is that publisher speak or do you really mean it? Dan setelah pemotretan, Oscar ngeledekin Derek. Oscar tahu kalau sudah tumbuh benih-benih cinta di hati Derek untuk Ella. Lalu Oscar pun nyuruh Derek segera menyatakan perasaannya itu kepada Ella. Dan sesuai dengan saran Oscar, hari Minggunya Derek pun ngajakin Ella ke tempat biasanya. Dia bermain basket bersama para bocil. Dan betapa kagumnya Derek saat melihat Ella bisa menumbuhkan kembali kepercayaan diri seorang bocah yang minder karena dirinya gak tinggi. Bocah itu berpikir kalau bola basket itu hanya dimainkan untuk orang-orang yang tinggi saja. Dan setelah dicoba melemparkan kembali bolanya kering, tuh bocah akhirnya berhasil melakukannya. Selesai dari tempat basket, Derek pun dengan sangat yakin mengungkapkan perasaannya kepada Ella. Dan syukurlah Ella ternyata merasakan perasaan yang sama. Dan detik itu juga mereka pun resmi berpacaran. So sweet banget cerita orang-orang. Ketika hari sudah larut malam, bukannya tidur, Ella malah sibuk mendesain gaun yang akan ia kenakan di malam peluncuran majalah digital The Look nanti. Melihat mahakarya itu, Kathy pun langsung memujinya habis-habisan. Ia pun mengingatkan Ella untuk tidak lupa pula menyiapkan sebuah sepatu kaca agar penampilannya nanti makin cetar membahana kayak Cinderella. Keesokan harinya di saat Oscar dan Katie lagi bahas artikel tentang Ella, Lisa nggak sengaja mendengarnya. Dan tanpa pikir panjang, Lisa pun segera melaporkan hal itu kepada Claudia. Tentu saja hal itu membuat Claudia merasa sangat kesal. Ia merasa Derek telah melangkahi dirinya dan itu semua nggak bisa dibiarkan. Ia pun kemudian mengadukannya kepada ayah Derek. Derek pun lalu dipanggil untuk menghadap ayahnya dan juga Claudia. Di situ Claudia secara terang-terangan gak setuju dengan ide konsep majalah digital Derek. Bagaimanapun juga mereka harus membuat wanita-wanita yang sesuai dengan standar kecantikan yang ada. Mendengar itu, Derek pun langsung menolaknya. Ia akan tetap kekeh dengan konsep awal majalah digitalnya. Dan sesaat setelah menemui ayahnya, Derek bilang ke Oscar dan Ella kalau mereka tetap menggunakan konsep awal majalah digitalnya. Tapi gak lama dari itu ayahnya pun muncul. Ia beranggapan kalau Ella telah memberikan pengaruh buruk terhadap Derek. Ayahnya gak ingin Derek menganggap majalah ini sebagai lelucon. Padahal udah jelas kalau perusahaannya sedang di ujung tanduk. Dengan cepat Ella pun menjelaskan kalau ia gak seburuk apa yang dipikirkan ayahnya Derek. Lagian si ayah harusnya percaya dengan kemampuan anaknya sendiri. Kalau Derek benar-benar serius ingin menyelamatkan perusahaannya. Dan tentu saja membuat sang ayah bangga.
Di sisi lain terlihat Claudia meminta Lisa untuk mencari alasan agar Ella nggak bisa datang ke malam peluncuran majalah digital. Dan dengan secepat kilat Lisa pun menemui Ella. Ia mengatakan ada banyak tamu VIP yang harus perusahaan undang. Dan dengan sangat terpaksa ia harus memotong daftar tamu undangan yang nggak penting. Tahu maksud dibalik arti kata-kata Lisa, Ella pun segera sadar diri dan nggak akan datang ke pesta tersebut. Gak berselang lama kabar itu pun sampai ke telinga Derek. Di situ Derek langsung menegur Lisa. Bagaimanapun Derek lebih memiliki wewenang daripada Lisa ataupun Claudia. Jabatan Derek jauh di atas mereka. Dan dengan tegas Derek bilang kalau dia akan tetap mengundang Ella ke pesta peluncuran majalah digitalnya. Lalu Derek pun buru-buru menghubungi Ella. Ia memberitahu Ella bahwa nggak ada satupun orang yang bisa melarangnya datang. Dan malam peluncuran majalah digital The Look pun tiba. Terlihat Claudia terus saja menyuruh Derek berfoto bersama para modelnya. Gak lama dari itu Ella pun muncul. Derek pun terkesima dan lalu lantas mengajak Ella berdansa bersama. Hey. Di tengah-tengah dansa tiba-tiba saja tali sendal Ella putus. Dan dengan cepat Ella pun berpamitan ke Derek kalau dia harus ke toilet dulu membetulkannya. Di toilet pas Ella lagi benerin sendal, Lisa pun menghampirinya. Dan tanpa basa-basi Lisa bilang kalau Derek sengaja mendekati Ella hanya karena ingin memanfaatkannya agar bisa meningkatkan penjualan majalah The Look. Dan atas omongan Lisa barusan, Ella pun memutuskan untuk meninggalkan acara tepat saat Derek memberi sambutan. Di mana di tengah sambutannya Derek ingin memperkenalkan Ella kepada semua tamu yang hadir di sana. Sementara itu baik Lisa dan Claudia tampak tersenyum puas saat tahu rencana mereka berhasil dijalankan. Besoknya Ella yang udah terlanjur kecewa itu terus saja mendiamkan panggilan telepon dari Derek. Melihat itu, Katie pun meminta agar Ella gak menelan bulat-bulat omongan Lisa. Karena Katie yakin Derek bukanlah cowok yang brengsek. Setelah itu, Katie pun mengajak Ella ke kantor The Look, di mana di sana sudah ada Annie Chu yang ingin bertemu dengan Ella. Sesampainya di kantor, Ella dan Derek pun langsung terlibat dalam perdebatan. Derek sama sekali nggak tahu kenapa Ella tiba-tiba menghilang di tengah acara. Di saat dirinya ingin memperkenalkan bahwa Ella lah yang selama ini menginspirasinya. Dari lubuk hatinya yang paling dalam, Derek bilang kalau Ella sungguh sangat berarti di dalam hidupnya. Mendengar itu, Ella pun merasa tersentuh. Dan setelah merasa berbaikan, Derek pun ngajakin Ella ke ruang pemotretan. Di tengah jalan menuju ruang pemotretan, mereka nggak sengaja bertemu dengan ayah Derek. Dan dengan mengejutkannya, ia ingin mengajak Ella dan Derek makan siang bersama. Dengan jujur, ayahnya bilang kalau ia menyesal karena telah meragukan anaknya sendiri. Padahal Derek sudah setulus hati ingin menyelamatkan perusahaannya. Selain itu, ia juga menyesali perbuatannya yang sempat memandang buruk Ella. Padahal jelas-jelas Ella lah yang membantu Derek menemukan versi terbaik di hidupnya. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan ke ruang pemotretan. Dan alangkah senangnya Ella saat bisa bertemu kembali dengan Annie Chu. Dan tanpa basa-basi, Annie ingin mengajak Ella menjadi desainer fashion di dalam butiknya. Tentu saja Ella pun langsung menerima ajakan itu. Dan beberapa saat kemudian, Derek pun memberikan Ella sebuah kejutan yang sangat luar biasa. Ya, Derek sengaja mendatangkan Candice Havin, idolanya Ella itu, untuk bersama-sama menjadi model cover di majalah digital The Look. Lalu Ella pun berfoto bersama Candice. Ia kemudian menyadari bahwa semua orang pasti pernah merasa insecure seperti dirinya. Dan dari insecure itulah Ella pelan-pelan mulai belajar untuk lebih bersyukur lagi. Karena ia tahu setiap manusia telah Tuhan ciptakan dengan sempurna dan seindah mungkin.